Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai materi hipotesis penelitian. Saya selaku host atas nama Nurul Musdalifah Arif, NIM 1054011262221 dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan adapun narasumber saya yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, Andi Alfia Hairina Ahkam. Kepada Andi Alfia Hairina Ahkam, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Andi Alfia Hairina dari NIM 1054011262521 dan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber, apa sih itu hipotesis penelitian? Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian, di mana perumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Oleh karena itu, setiap penelitian yang dilakukan memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar. Nah, jadi hipotesis penelitian itu adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Oke, selanjutnya apa itu fungsi hipotesis? Nah, fungsi hipotesis terbagi menjadi 3, yaitu pertama, memperkenalkan penelitian untuk berpikir dari awal suatu penelitian. Kemudian yang kedua, menentukan tahap atau prosedur penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu membantu menetapkan bentuk atau penyajian, analisis dan interpretasi data. Jadi di sini fungsi hipotesis ada 3. Yang pertama, memperkenalkan penelitian. Yang kedua, menentukan tahap atau prosedur penelitian. Yang ketiga, membantu menetapkan bentuk untuk penyajian. Selanjutnya, apa sih itu ciri-ciri hipotesis? Baik, ciri-ciri hipotesis terbagi menjadi 4. Yang pertama, hipotesis hanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau statement, bukan dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian yang kedua, hipotesis harus tumbuh dari ilmu pengetahuan yang diteliti. Hal ini berarti bahwa hipotesis hendaknya berkaitan dengan lapangan ilmu pengetahuan yang sedang atau akan diteliti. Kemudian yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Hal ini berarti bahwa suatu hipotesis harus mengandung atau terdiri dari variabel-variabel yang diukur dan dapat dibanding-bandingkan. Hipotesis yang tidak jelas pengukuran variabelnya akan sulit mencapai hasil yang objektif. Kemudian yang terakhir, hipotesis harus sederhana dan terbatas. Artinya, hipotesis yang tidak menimbulkan perbedaan-perbedaan pengertian serta tidak terlalu luas sifatnya. Oke, ciri-ciri hipotesis ada 4. Yang pertama, hipotesis hanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, hipotesis harus tumbuh dari ilmu pengetahuan yang diteliti. Yang ketiga, hipotesis harus diuji. Dan yang keempat, hipotesis harus sederhana dan terbatas. Agar dapat merumuskan hipotesis yang memenuhi kriteria tersebut, perlu dipertimbangkan berbagai hal lain. Yang terpenting adalah teknik yang akan digunakan dalam menguji rumusan hipotesis yang dibuat. Nah, selanjutnya apa sih itu penjelasan mengenai hipotesis? Bagaimana sih penjelasan mengenai hipotesis yang baik? Baik, ada beberapa penjelasan mengenai hipotesis yang baik, yaitu pertama, hipotesis harus menduga hubungan di antara beberapa variabel. Hipotesis harus dapat menduga hubungan antara dua variabel atau lebih
Di sini harus dianalisis variabel yang dianggap turut mempengaruhi gejala-gejala tertentu, dan kemudian diselidiki sampai di mana perubahan dalam variabel yang satu membawa perubahan pada variabel yang lain. Kemudian yang kedua, hipotesis harus dapat diuji. Untuk dapat menerima atau menolaknya, hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data empiris. Kemudian yang ketiga, hipotesis harus konsisten dengan keberadaan ilmu pengetahuan. Hipotesis tidak bertentangan dengan pengetahuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam beberapa masalah dan terkhusus pada permulaan penelitian. Ini harus berhati-hati untuk mengusulkan hipotesis yang sependapat dengan ilmu pengetahuan yang sudah siap, serta poin ini harus sesuai dengan yang dibutuhkan untuk memeriksa literatur dengan tepat. Oleh karena itu, suatu hipotesis harus dirumuskan berdasarkan dari laporan penelitian sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu hipotesis dinyatakan secara sederhana. Suatu hipotesis akan dipresentasikan ke dalam rumusan yang berbentuk kalimat deklaratif. Hipotesis dinyatakan secara singkat dan sempurna dalam menyelesaikan apa yang dibutuhkan peneliti untuk membuktikan hipotesis tersebut. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan menanyakan apa sih peran hipotesis dalam penelitian. Baik, peranan hipotesis dalam penelitian secara garis besar, hipotesis dalam penelitian mempunyai peranan, yaitu pertama, memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian. Yang kedua, memfokuskan perhatian dalam rangka pengumpulan data. Yang ketiga, sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta atau data. Yang keempat, membantu mengarahkan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti atau diamati. Dari hipotesis penelitian menarik kesimpulan dalam bentuk yang masih sementara dan harus dibuktikan kebenarannya sebagai titik tolak atau arah dari pelaksanaan penelitian. Nah, dari peran hipotesis dalam penelitian ada 4 garis besar. Yang pertama, memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian. Yang kedua, memfokuskan perhatian dalam jangka pengumpulan data. Yang ketiga, sebagai panduan dan pengujian. Yang keempat, membantu mengarahkan dan mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, selanjutnya apa sih itu jenis-jenis hipotesis? Ada 2 jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol, yaitu HO. Adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Yang artinya, dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakbenaran variabel atau X mempengaruhi Y. Contohnya, tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Yang kedua yaitu hipotesis kerja atau H1 adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y yang diteliti. Hasil perhitungan H1 tersebut akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Baiklah, jadi jenis-jenis hipotesis ada 2. Yang pertama, hipotesis nol atau HO. Yang kedua, hipotesis kerja atau H1. Bisa dijelaskan apa macam-macam hipotesis dalam penelitian? Macam-macam dalam hipotesis penelitian ada 2, yaitu hipotesis deskriptif adalah dugaan terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel walaupun di dalamnya biasa terdapat beberapa kategori. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenan dengan variabel mandiri. Yang kedua, hipotesis komparatif adalah dugaan terhadap perbedaan nilai 2 sampel atau lebih. Dalam hal komparasi ini terdapat beberapa macam, yaitu pertama, komparasi berpasangan.
dalam 2 sampel dan lebih dari 2 sampel. Yang kedua, komparasi independen dalam 2 sampel dan lebih dari 2 sampel. Oke. Di sini macam-macam hipotesis ada 2. Yang pertama hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif. Bisa dijelaskan apa contoh dari hipotesis deskriptif dan hipotesis komparatif? Nah, contoh hipotesis deskriptif yang pertama HO sama dengan kecenderungan masyarakat memilih warna mobil gelap. Yang kedua HA, kecenderungan masyarakat memilih warna mobil bukan warna gelap. Kemudian contoh hipotesis komparatif yang pertama yaitu sampel berpasangan atau komparatif 2 sampel. HO yaitu tidak terdapat perbedaan nilai penjualan sebelum dan sesudah ada iklan. Kemudian HA yaitu terdapat perbedaan nilai penjualan sebelum dan sesudah ada iklan. Kemudian sampel independen atau komparatif 3 sampel. HO yaitu tidak terdapat perbedaan antara birokrat, akademisi, dan pebisnis dalam memilih partai. Yang kedua HA, terdapat perbedaan antara birokrat, akademisi, dan pebisnis dalam memilih partai. Oke, baiklah. Kita sudah sampai di penghujung atau pertanyaan terakhir yang akan saya ajukan kepada narasumber. Bisakah narasumber memberikan satu contoh hipotesis? Contoh hipotesis yang pertama, ada pengaruh positif yang signifikan pemberian intensif lingkungan kerja dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan PT XY. Hipotesis dapat menunjukkan yang pertama, masalah penelitian, yang kedua, variabel penelitian, yang ketiga, metode analisis data, dan terakhir, yang keempat, kesimpulan. Oke, jadi hipotesis yang dapat dirumuskan dari contoh yang disampaikan barusan, yang pertama masalah penelitian, yang kedua variabel penelitian, yang ketiga metode analisis data, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, baiklah, itulah bincang-bincang dari kami mengenai materi hipotesis penelitian. Adapun kesimpulannya yaitu hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data. Oleh itu, karena setiap penelitian dilakukan memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar. Kami dari kelompok 5 memohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.